Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, menurut kesaksian dari Monsinyur Fransinaga Uskup Sibolga ini, ada satu katekis yang cacat kakinya, dan ini cacat karena kecelakaan naik kapal kecil gitu saat bertugas ke daerah-daerah untuk mengajar umat, mempersiapkan untuk yang komuni pertama, yang mau baptisan dan sebagainya gitu. Lalu Bapak Uskup ini menugaskan, ya sudah, karena memang sudah sakit cacat akibat pelayanan, ditarik saja di kota dan supaya bisa hidupnya lebih baik. Tapi apa yang dia jawab? Enggak, saya biar tetap saja, saya sudah senang dengan turne dan biarlah kaki saya seperti ini, cacat dan terpincang-pincang menggunakan krek gitu ya. Karena memang ini bagian dari tugas saya. Dia percaya betul loh, mengapa? Ini kan supaya bisa digantikan yang lebih baik lagi dan sebagainya, itu kan pikiran pragmatis ya. Tapi dia mengatakan, ya, kalau saya ini cacat akibat pelayanan dan akibat untuk Tuhan Yesus, ya pasti nanti ya akan dipulihkan kembali. Saya tidak akan cacat lagi nanti. Ya. Dalam sampai ke soal kebangkitan nanti ya saya akan disempurnakan dan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Iman seperti ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, percaya betul bahwa dalam kehidupan kita memang penuh dengan penderitaan, penuh dengan onak duri, bisa jadi ada risiko-risiko seperti itu. Tapi memiliki iman kebangkitan, semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Itu dalam bacaan pertama, kitab kedua Makabi disebutkan betul bagaimana 7 anak dan seorang ibu yang dihukum oleh raja. Karena mereka tidak menuruti hukum kerajaan itu dan lebih percaya pada hukum Tuhan sendiri. Bukan persoalan babi haramnya, tapi persoalan bagaimana mereka setia pada hukum Tuhan itu sampai kemudian mereka itu harus mati dengan dipenggal kepalanya, lidahnya dipotong, tangannya dikutung dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu dalam bacaan pertama sungguh indah dikatakan, dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini, demi hukum-hukum Tuhan kupandang semua ini bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya. Ini kita katakan, aku akan mendapatkan kembali semuanya daripadanya, dari Tuhan sendiri. Ini sebuah iman yang cukup kuat akan kebangkitan, iman bahwa semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman atas iman kebangkitan ini. Dalam bacaan kedua kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan supaya kita ini juga setia dengan pekerjaan yang baik karena iman kebangkitan itu. Ya, kita memiliki visi iman kebangkitan yang sungguh-sungguh cukup jauh, tetapi juga cukup dekat karena itu bagian dari kehidupan kita. Hakikat orang Katolik sebenarnya ya sudah yakin akan kebangkitan kehidupan dia dipulihkan bersama Tuhan gitu. Makanya digambarkan tidak semua orang itu akan memperoleh iman seperti itu. Itu nasihat dari Santo Paulus itu bagi kita semua. Dan tentang soal kebangkitan, lalu bagaimana, apa gambaran kebangkitan kita itu? Nah, ini yang ditanyakan orang-orang Saduki kepada Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan itu. Ngitungnya kebangkitan itu hitung-hitungan kayak neng ngene donya iki ya. Soal kawin dan dikawinkan gitu. Ini soal orang tidak memahami tentang kebangkitan yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau 7 bersaudara mati mengawini seorang perempuan lalu nanti meninggal, lalu kemudian kalau kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Itu lalu kemudian Yesus mengingatkan tidak seperti itu gambarannya kebangkitan itu. Di dunia orang kawin dan dikawinkan, tetapi nanti itu tidak begitu, tidak ada kawin dan dikawinkan lagi. Semuanya hidup seperti malaikat digambarkan begitu. Mereka tidak mati lagi. Ya. Mereka hidup seperti malaikat dan tidak mati lagi. Mereka adalah anak-anak Allah karena mereka memperoleh hidup abadi. Dan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada kita semua ini.
sebagai umat Katolik juga yang memiliki iman kebangkitan dan percaya itu. Loh, berarti Romo kita itu punya dua cita-cita ya Romo. Oh iya. Kalau hidup di dunia Anda pasti boleh punya cita-cita hidup di dunia kan. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Saya ingin berkeluarga, saya ingin punya anak. Oh, itu hidup di dunia. Tapi jangan lupa, hakikat cita-cita kita yang mulia yang berikutnya adalah hidup kebangkitan bersama Tuhan sendiri dan bersama orang-orang pilihannya. Nah, ini yang cita-cita kedua ini yang harusnya sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menggerakkan kita hidup di dunia ini menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Saya berani berjuang, berani berkorban, baik untuk keluarga, baik untuk siapapun, untuk tugas karya saya gitu. Dalam Surabaya ini sampai dikatakan wani getih gitu ya. Saya berani berkorban, kalaupun terjadi apa-apa akan dipulihkan Tuhan. Semuanya akan dipulihkan karena saya tujuannya demi kebaikan dan demi kehendak Tuhan sendiri, seperti iman yang ada kita baca di kitab pertama Makabe. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang sebenarnya menjadi visi kebangkitan kita itu. Visi iman kita itu. Pandangannya jauh ke depan sehingga lalu menggerakkan kita semua untuk sungguh-sungguh terarah kepadanya dan berani menjalankan kehidupan kita di dunia ini dengan lebih baik tentu. Nah, tantangannya apa? Tantangan milenial kita saat ini itu pertama-tama itu ya sekarang ini ngetren prinsip-prinsip pragmatis dan praktis gitu. Ya. Kalau bisa dibuat mudah, mengapa dipersusah? Kalau dibuat lebih gampang, mengapa dipersulit gitu? Kesannya jadi semuanya itu kudu gampang gitu. Padahal hidup itu enggak semuanya gampang. Hidup kita itu butuh perjuangan betul. Butuh susah payah betul. Orang yang bekerja dengan disiplin pagi-pagi harus bangun dan sebagainya. Kalau bekerja di kantor, di perusahaan harus berusaha betul sampai bekerja sampai larut. Kadang-kadang begitu juga ya, untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan rezeki bagi keluarganya. Tidak enak-enakan saja. Orang harus melalui jalur-jalur tertentu. Waduh, diimbal sana, diimbal sini untuk ngurus sesuatu yang memang penting gitu. Ternyata hidup itu begitu. Jadi tidak semuanya itu gampang. Tapi prinsip zaman sekarang menggoda Anda dan saya itu ya, kalau bisa dibuat gampang, mengapa kita buat susah loh? Ya apa sih? Ya ono sing gampang ya, makan nasi gampang. Itu pun kadang-kadang makan aja susah kok. Bagi yang tua-tua giginya yang enggak karu-karuan wis bolong-bolong sakit, makan aja susah kok. Tapi kita itu sekarang dibuat begitu, sehingga lalu enggak ada niat-niat baik untuk berjuang, berkorban dan sebagainya. Kita lihat rekat ini bisa nyanyi dengan baik, saya kira ya enggak hanya datang hari ini terus nyanyi, enggak. Berjuang betul, latihan berkali-kali, sama. Getih supaya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama gitu. Nah, ini yang pertama godaan kita itu. Sehingga kita susah untuk berkorban, kita susah untuk soro. Kita agak gampang, kita lalu hitung-hitungan gitu. Oh, sing kono dulinan HP tok kok aku sing dikongkon kan ngono. Oh, sing kono iku TikTokan tok kok sing aku sing soro kan. Jadi itu sekarang enak-enakan aja yang dicari itu. Itu godaan pertama. Sehingga lalu ya gambaran perjuangan kita ini lalu sampai ke akhir itu kemudian mandek gitu ya. Cupet gitu ya. Ya wis lah, sing iso wis gak usah mikir ado-ado, mikir seenake dhewe di dunia ini aja, tak enak-enakno gitu ya. Ya, ini pikiran yang kedua ini kita bisa melihat ya. Ada godaan-godaan mengatakan ya ini bulan arwah ini, bulan November ini kan. Buat apa orang Katolik mendoakan orang yang saudara-saudaranya yang setelah meninggal? Gak ono urusane. Repot-repot 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya repotnya kan. Nah wis mati urusannya ambek Gusti Allah dewe. Kalau sudah meninggal ya sudah urusannya dengan Tuhan sendiri. Gak usah doa-doa gitu, gak usah repot-repot. Mbuh iman kebangkitan ndak tahu, itu urusan dia dengan Tuhan. Mikir aja yang di dunia ini saja. Ini tantangan milenial kedua, Anda mendapatkan di medsos macam-macam iman tentang
Hidup setelah kematian nggak perlu dipikir lagi. Hilang lalu iman kebangkitan. Mengapa dia langsung berjuang sampai mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, agar Anda dan saya itu memperoleh kebangkitan loh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tantangan yang kedua ini lalu menggoyahkan iman kita juga. Iya yo, timbang mikir ado-ado, mikir di dunia kan gitu. Timbang mikir macam-macam ya sudah kan gitu. Maka kita bisa melihat ada orang-orang yang tetap percaya pada Kristus tapi tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya dipanggil dalam minggu ini untuk menguatkan kembali ya. Yesus itu memberi visi jauh ke depan. Supaya apa? Kalau Anda hidup baik di sini, itu sungguh-sungguh ada ganjaran, ada kehidupan kekal bersama Bapa. Itu yang digambarkan oleh bacaan yang kedua. Kita diberi penghiburan dan kekuatan rohani untuk itu. Kalaupun Anda hidup menderita di sini, sorong untuk saudara-saudara Anda, ya berjuang bagi keluarga Anda dan sebagainya. Itu akan dipulihkan dalam iman kebangkitan kita. Kondisi apapun yang kita alami itu akan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Karena iman kebangkitan ini. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita juga berani kemudian merefleksikan betul. Ya, ada orang-orang yang merasa saya ini sakit, apakah hukuman dari Tuhan? Saya sakit kok macam-macam komplikasi dan sebagainya, sehingga nggak bisa menikmati hidup di dunia ini. Koncoku saumuran kok jek seneng-seneng keluyuran tekan dindi. Saya kok hanya di rumah saja. Karena membanding-bandingkan dan kita tidak memiliki iman kebangkitan. Coba kalau kita punya iman kebangkitan. Saya wis loro, setengah mati seperti ini, sakit gini. Tak belani karena dulu kerja keras untuk keluarga saya. Kerja keras untuk anak-anak saya. Kerja keras untuk pasangan saya. Sehingga sekarang kalau saya sakit-sakitan, itu saya mau pemulihan dari Tuhan. Tuhan, aku memperjuangkan hidup yang baik untuk keluargaku dan diriku. Saya yakin saya bangkit, semuanya yang sakit ini akan kau pulihkan. Kalaupun tidak di dunia ini, nanti di sana. Harusnya begitu. Enggak terus ndelok TikTok apa banding-banding terus, saya terus rasa-rasa pesimis, krosok-krosok gini dan itu. Enggak. Mari kita memiliki iman kebangkitan untuk hidup kita. Optimis. Tuhan Yesus mengatakan tidak akan ada kawin dan dikawinkan. Hidupnya seperti malaikat. Mereka tidak akan mati lagi. Mereka itu hidup bahagia sebagai anak-anak Allah. Siapa mereka? Anda dan saya ini. Kita semua akan seperti itu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini lemah motivasi hidup Anda. Anda yang tidak mau soro, Anda yang tidak mau berjuang untuk baikan dalam hidup ini. Anda yang hanya mikir mumpung urip di dunia ya sudah. Saming seneng-seneng saja ya. Anda tidak memiliki iman kebangkitan, sekarang dipanggil Tuhan untuk melihat kembali kemuliaan hidup Anda sebagai orang Katolik. Saya juga menyapa Anda yang hari ini yang menyesal atas apa yang Anda telah jalani dalam hidup, sehingga hidup Anda sekarang itu mungkin gak karu-karuan, sakit-sakitan dan sebagainya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan anak-anak, menyalahkan pasangan. Anda dipanggil untuk memurnikan kembali iman kebangkitan Anda. Bahwa Anda yang Anda alami, Anda derita ini sungguh bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena Anda juga anak-anak Allah. Dan itu diajak untuk mensyukuri atas apa yang Anda alami. Sebagai bagian Tuhan, saya sudah berjuang. Dan Engkau akan pulihkan semuanya dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali kuatkan iman kebangkitan dalam kehidupan kita yang nyata. Kita yakin Tuhan terus mendukung kehidupan kita dan perjuangan kita demi kebaikan, demi keluarga, demi panggilan yang mulia ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.